mendapatkan iman, diberikan istiqomah di atas jalan Islam, dan istiqomah di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo mengucapkan selamat kepada Radio Kita TV. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Radio Kita TV dan juga pendengar Radio Kita FM yang semoga diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda, pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV di sore hari ini ya, di hari Rabu sore, di hari yang ke-8 Safar 1443 Hijriah ataupun bertepatan di kalender Masehinya kita masuki di tanggal 15 ya, di bulan September 2021. Pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV, program acara ataupun kasanah ya, di pembelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua. Pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV, di sore hari ini kembali kami bisa menghadirkan secara live di studio Radio Kita TV. Dan silakan bagi Anda yang memiliki kitabnya ataupun yang senantiasa aktif ataupun berpartisipasi ataupun senantiasa mengikuti ya pembelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua, Anda bisa membuka Ad-Darsus Sabi' ataupun pelajaran yang ke-7, dan kita memasuki latihan yang ke-7 ya pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV. Dan mudah-mudahan di sore hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami dari pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Aziz Rahman LC Hafidhullah taala. Dan alhamdulillah di sore hari ini Ustadz telah hadir di studio Radio Kita TV. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bikhairin. La'alakum bikhair, la'alakum fi sihatin wa afiyatin tamah. Ya, pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan menyimak ya pembelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua. Dan untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita akan berikan kesempatan untuk Ustadz untuk menyampaikan pembelajarannya kepada Ustadz. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Radio Kita TV dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar Radio Kita FM serta teman-teman mustami'in yang ada di studio. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini seperti biasa di setiap hari Rabu kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis belajar bahasa Arab kita, yang alhamdulillah kita bisa ketemu secara langsung ya, meskipun secara virtual ya, kita bisa berjumpa. Alhamdulillah, ini menjadi salah satu di antara kenikmatan besar yang mana Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kemudahan kepada kita semua untuk kita bisa beristiqomah dalam mempelajari bahasanya Al-Quran, dalam mempelajari bahasanya Arab. Dan di perjumpaan kita yang lalu, mazilna nahnu fid darsis sabi' minal juz'i tsani, kita masih ada di pelajaran yang ke-7 dari jilid yang kedua ini. Dan sebagaimana tadi disebutkan oleh penyiar ya, kita sekarang sanadkhulul an ila tamrinis sabi', kita akan masuk ke latihan yang ke-7 ya. Jadi ini pas ya,
kita ada di pelajaran 7 dan kita ada di latihan yang ke-7 ya. Bagaimana instruksinya di sini ya, atau seperti apa perintahnya kita perhatikan ya. Ta'ammalil amthilata thumma qra'il jumalal atiyata ma'a dhabtil mimi wal hurufis sakinatil ukhra. Ta'ammal. Kita diminta untuk memperhatikan. Ta'ammal, memperhatikan. Apa yang diminta untuk kita perhatikan? Al-amthilah, contoh-contoh berikut ini. Nanti ada berapa nih? Ada 5 contoh 6 yang diberikan kepada kita semua. Tsumma qra' al-jumal al-atiyata, lalu kemudian bacalah kalimat-kalimat berikut ini, 5 kalimat ini yang nanti akan kita baca, ma'a dhabtil mim, dengan memberikan harokat pada huruf mim, wal hurufis sakinatil ukhra, ketika huruf mim ini ketemu dengan huruf bersukun setelahnya. Jadi nanti setelah huruf mim ini kan ada huruf yang sukun lagi. Maka sebagaimana yang kita pelajari bahwasanya la yaltaqi sakinan, tidak akan bertemu dua huruf yang bersukun ya. La yaltaqi sakinan, dua huruf yang bersukun itu nggak akan ketemu. Karena nggak akan ketemu, maka salah satunya harus dihidupkan ya, salah satunya harus dimunculkan harokat bantuannya supaya bisa terbaca. Contoh yang pertama kita lihat di sini, aqra'tum hadzal kitaba, aqra'tum hadzal kitaba. Mimnya ketemu dengan huruf bersukun nggak di sini? Enggak, ya kan? Jadi aman. Aqra'tum hadza, hadza kan haknya berharokat fathah. Jadi sukun ketemu fathah, ya sudah aman. Aqra'tum hadzal kitaba. Kalau seandainya hadzal kitabanya kita ganti, apakah kamu sudah membaca kitab ini? Kitab ininya kita ganti dengan Al-Qur'ana. Al-Qur'an itu kan depannya sukun tuh. Aqra'tum Al-Qur'ana, mimnya sukun, Al-Qur'annya diawali juga dengan sukun. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita langsung terabas saja. Aqra'tumul Qur'an, aqra'tumul Qur'an, anak lanjut aja. Nah, tapi dalam kaidah bahasa Arab mimnya dibagaimanakan ini? Kita perhatikan, ternyata ketika mimnya berharokat sukun ketemu juga dengan yang sebelumnya berharokat, yang setelahnya berharokat sukun ya, maka kita baca menjadi aqra'tumul. Mimnya kita baca dengan bacaan dhamma, aqra'tumul Qur'ana. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, perhatikan, ara'aitum hamidan, ara'aitum hamidan, tum mimnya berharokat sukun ketemu dengan hamidan. Hamidan sukun tidak depannya? Oh enggak, jadi kan aman ini ya. Ara'aitum hamidan. Tapi kalau sekiranya hamidnya ini kita ganti dengan al-mudarrisa, al-mudarris kan depannya sukun lagi, maka kita baca menjadi ara'aitumul, mimnya menjadi berharokat dhamma, ara'aitumul mudarrisa. Yang kedua ya. Selanjutnya yang ketiga, nah ini juga masih sama ya. Alakum hadzal baitu, alakum hadzal baitu, apakah kamu punya, apakah rumah ini punya kamu? Alakum hadzal baitu, apakah rumah ini punya kamu? Hadzal baitunya kita ganti saja dengan al baitu, nggak ada hadzanya. Jadi kita lihat di sini alakum dengan al baitu, sukun ketemu sukun, maka mimnya yang pertama kita baca alakumul baitu, alakumul baitu, mimnya menjadi berharokat dhammah. Kita perhatikan di sini bagaimana mim yang berharokat sukun lalu kemudian ketemu dengan huruf yang berharokat sukun, kemudian kita baca dengan bacaan
mimnya didhammahkan atau dihidupkan bacaannya dengan harokat dhammah. Kasus berbeda, kita perhatikan, kasus berbeda untuk nomor 4 dan nomor 5. Ya. Kasus berbeda untuk nomor 4 dan nomor 5. Kita perhatikan, kharajat Aminatu. Kharajat Aminatu. Kharajat taknya berharokat sukun, ketemu dengan Aminah. Aminah. Aminah enggak sukun, jadi aman. Sukun ketemu dengan yang enggak sukun. Tapi ketika Aminahnya kita ganti dengan al-bintu, Aminahnya kita ganti dengan al-bintu, kharajat, taknya sukun ketemu dengan sukun, maka nanti taknya dihidupkan, diharokati biar bisa terbaca kharajatil bintu. Ternyata ini taknya jadi kasroh. Kalau tadi mimnya jadi dhamma, sekarang taknya jadi kasroh. Kharajatil bintu. Contoh yang lain ya, kita perhatikan. Man hadzal waladu. Man hadzal waladu. Ternyata hadzal waladunya kita ganti dengan al waladu saja. Man dengan al waladu. Nun sukun dengan al waladu, di awal dengan sukun juga. Maka nanti nunnya kita baca dengan bacaan dikasrohkan supaya bisa terbaca. Manil waladu. Ya. Jadi mudahnya ya kita lihat untuk kata yang ujungnya berharokat dhammah, berharokat sukun, mohon maaf. Lalu kemudian sebelum huruf terakhir tersebut berharokat dhammah, maka nanti dia ikut dibaca dengan dhammah. Aqra'tumul Qur'ana, ara'aitumul mudarrisa, alakumul baitu. Sementara kita perhatikan untuk nomor 4 dan nomor 5, ketika harokat sukun sebelumnya berupa harokat fathah, maka kemudian sukunnya tersebut diberikan harokat kasroh. Kharajatil bintu dan juga manil waladu. Nanti kita berpraktek dengan 13 nomor yang ada di bawahnya. Sekali lagi, kita berpraktek dengan 13 nomor yang ada di bawah. Perhatikan yang ada dalam kurung nih. Ya. Yang ada dalam kurung. Ketika huruf-huruf lain, ya, kalau yang di kitab kita ya, ketika huruf-huruf lain itu bersukun, lalu kemudian ketemu dengan alif dan lam, nanti huruf yang bersukunnya itu dibaca dengan bacaan kasroh. Huruf selain mim ya, makanya di sini nggak disebutkan mimnya. Tapi di sampingnya, kalau ada mim, perhatikan, kita ngikutin kitab dulu ya. Kalau ada huruf mim yang mati, kita terus isi ya, semoga terlihat. Ya, kalau ada huruf apapun ya yang berharokat sukun ketemu dengan alif lam. Alif lamnya kan sukun. Ya. Ini terlihatkah atau terlihat ya? Sukun ketemu dengan alif lam yang sukun juga. Maka huruf sukun ini akan dibaca dengan bacaan kasroh. Tadi kan sukun, saya kotakin. Huruf apapun selain mim. Tapi kita perhatikan, ketika huruf ini adalah huruf mim sukun, ketika hurufnya adalah huruf mim sukun, ketemu dengan alif lam, sukun ketemu sukun, maka mimnya ini akan dibaca dengan bacaan dhammah. Kalau kita ngikut dengan yang ada di buku, sederhananya seperti ini. Pokoknya kalau mim ya, kalau mim sukun ketemu dengan alif lam yang juga berharokat sukun ini depannya, maka nanti mimnya bacaan dhammah. Tapi selain daripada huruf mim, makanya di buku ini cuma dikasih garis saja. Maksudnya huruf apapun, ya. Ketika ketemu dengan alif dan lam, nanti dibaca dengan bacaan
kasroh. Meskipun nanti ya ini kembali kepada harokat sebelum huruf terakhirnya ini. Ya. Contoh misalnya min. Nunnya kan berharokat apa? Kasroh. Min. Nunnya sukun. Nunnya kan ini kan nun. Tapi sebelumnya berharokat kasroh min. Ketemu dengan al baitu. Apakah kita baca minil baitu? Kita bacanya apa? Minal baiti. Jadi untuk memudahkan dulu kita ngikut dengan yang ada di buku bahwa ketika kita ketemu dengan mim yang berharokat sukun, kemudian berjumpa dengan berharokat sukun lagi, dan kita tahu bahwasanya kaidahnya mengatakan la yaltaqi as-sakinan. La yaltaqi as-sakinani. Tidak ketemu ya, tidak akan ketemu dua huruf yang bersukun. Nah, ini mudahnya seperti ini. Baik. Bisa diikuti kira-kira? Insyaallah. Saatnya antum dengan 13 nomor yang ada di sini ya. Saya kasih contoh nomor yang pertama. Akaltumul mauza. Akaltum al mauza. Kalau kita baca terpisah kan begitu ya. Akaltum al mauza. Tapi kalau kita sambung cara bacanya, maka kita baca menjadi akaltumul mauza. Ar-raqmu tsani, tafadhalu. Jalasatum fil fasli. Jalastum. Jalastum fil fasli. Jalastum fil fasli. Mimnya diharokatin enggak ini? Belum, Ustaz. Kenapa enggak diharokatin? Karena enggak ketemu dengan sukun lain kan? Iya. Ketemunya dengan huruf yang berharokat. Jadi aman. Oh, gitu Tetap- doang. Tetap mimnya ya, tetap mimnya kita baca dengan bacaan sukun. Sukun. Iya kan? Iya. Karena mim sukun ketemu dengan fi. Fi Fi kan kasroh. berharokat kasroh. Iya, Sukun ketemu dengan kasroh nggak masalah. Iya. Bisa diikuti nggak? Iya, bisa, Ustaz. Baik. Yang istilahnya yang mati ketemu mati gitu. Nah, Ustaz, ya, kalau yang dirubah. mati ketemu mati, yang sukun ketemu sukun, baru nanti kemudian dihidupkan Hidupkan, sukun nah. pertamanya. Siap. Allati ba'dahu tsalitsan. Dakhaltum al-masjida. Dakhaltum Jadi al-masjida. dakhaltumul masjida. Mumtaz. Dakhaltumul masjida. Mumtaz. Allati ba'dahu rabi'an. Fahimtum ad-darsa. Iya. Kalau kita baca terpisah ya. Iya, Fahimtum ad-dars. darsa. Coba kita sambung. Fahimtumul darsa. Fahimtumud. Fahimtumud darsa. Iya. Ini kan kita Asyamsiyah. ya mumtaz. Asyamsiyah namanya ya. Dulu di Durusul Ghajrid yang pertama kan ketika kita belajar tentang al ya, maka nanti akan ada cara baca yang berbeda ya. Ada yang al-nya terdengar, ada yang al-nya enggak terdengar tapi masuk kepada huruf yang berikutnya. Kalau yang al-nya terdengar nanti kita sebut sebagai alif lam syamsiyah. Kalau yang al-nya tidak terdengar kita sebut sebagai Asyamsiyah. oh terbalik ya. Ya. Kalau yang al-nya terdengar itu kita sebut sebagai al-qamariyah. Kalau yang al-nya tidak terdengar masuk kepada huruf berikutnya kita sebut sebagai asyamsiyah. Baik ya. Jadi bagaimana cara bacanya tadi? Yang nomor 4 Fahimtumud darsa. Fahimtumud darsa ya. Fahimtumud darsa. Kamu atau kalian sudah paham dengan pelajaran. Nah, fahimtumud darsa. Ini ya. Jadi yang berharokat dhamma. Fahimtumud darsa. Allati ba'dahu khamisan. Fahimtum darsal fiqhi. Mumtaz. Fahimtum darsal fiqhi. Kok dibaca fiqhi ya? Idhofah, Ustaz. Karena idhofah. Karena fikih sebagai mudhafun ilaihi. Kalian sudah paham pelajaran fikih. Sadisan, tafadhalu. Sami'tum adzana. Ada alif lamnya enggak? Ada, Ustaz. Ada. Al-adzana. Sami'tum
Al-adzana. menjadi Sami'tumul adzana. sami'tumul adzana. Mumtaz. Sami'tumul adzana. A-nya panjang apa pendek ini? Pendek, Ustaz. Pendek, ya. Adzana. Sami'tumul adzana. Adzana. Adzan itu A-nya pendek, adzan. Adzana. A-nya panjang, adzan. Apa itu maknanya? Ada nggak maknanya? Kalau A-nya panjang, adzan. Oh. Jam'un min Udhun. udhun. Ya, jamak dari udhun itu adzan. Oh. Fi adzanihim. Ya, di telinga-telinga mereka. Baik, alladzi ba'dahu sabi'an, silakan. Madza akaltum? Madza akaltum? Diharokatin nggak mimnya? Sukun. Ustaz. Iya. Nggak usah. Enak Oh, banget ini. nggak ketemu apa-apa kan? Iya. Madza akaltum? Madza akaltum? Ya. Baik, Madza alladzi ba'dahu. Alakum hadhil hadhis surati. Apa ini? Ada Apa ini bacanya? Oh, iya. Alakum. Sayyarat. Sayyaratu. Sayyarah. Mobil saja. Mobil, na'am. Takalamna 'ani sayyarah zaman. Ini kita sudah bicara tentang sayyarah itu sudah dari zaman Satu. kapan? Dari zaman Iya. juz yang jilid yang pertama kan? Tetap Sayyarah. ini saja. Hah? Tetap ini mah. Tetap. Oh iya, cara baca tetap. Iya. Karena mimnya kan sukun, nggak ketemu dengan sukun berikutnya. Segera ketemu hadza saja. Coba diulangi lagi cara bacanya. Alakum hadhihi sayyaratu. Alakum hadhihi sayyarah. Alakum hadhihi sayyarah. Hadhihi sayyarah lakum. Sama ya. Apa mobil ini punya kalian? Apakah punya kalian mobil ini? Tasi'an, tafadhalu, tasi'an yang ke-9. alakum al kutuba. Alakum, Al kutuba dibaca menjadi alakumul kutuba. kenapa dibaca kutuba? Kenapa dimansubkan? Bukan maf'ul bihi Ustaz. Afwan Ustaz. Alakumul kutubu. Alakumul kutubu maf'ulun bihi, mesti harus ada fi'il dan fa'il. Afwan Ustaz. Boleh diulangi? Alakumul kutubu. Alakumul kutubu. Apakah kitab-kitab ini punya kalian? Mumtaz. Al-ashir. Man hadzal rajulu? Man hadzal rajulu? Adakah yang dihidupkan di sini? Enggak ada, Ustaz. Iya, Masya Karena Allah. ketemu hidup. Dari tadi antum nggak ketemu itu nyalakan ya. Man hadzal rajulu, ya, bacanya masih aman ya. Hadi asyar. Manil fata. Ini mudah sekali ya. Manil fata. Man al fata. Man al fata. Perhatikan nun mati ya. Kita bukan al. Man al fata, maka dibacanya menjadi manil fata. Manil rajul. Manil qaum ya. Selanjutnya Tsani asyar. Katabtu at-talibatu darsa. Katabtu, misal ya, ini saya mengikuti bacanya antum ya. Ya. Katabtu, Saya menulis. Saya menulis. saya menulis tolibah, Oh iya. siswi Siswi. Oh, iya. pelajaran. Saya menulis Pelajaran siswi pelajaran. Padahal yang menulis ini kan tolibah. Iya, Ustaz. Berarti bukan katabtu tapi katabat. Nah, Ya. tinggal cara bacanya bagaimana. Karena katabat taknya sukun, Oh iya. ketemu dengan alif lam. Nah, silakan cara bacanya seperti apa. Katabatit talibatu darsa. Mumtaz. Katabatit tolibatud darsa. Katabats, ya kalau kita baca terpisah ya. Katabats at-tolibatu ad-darsa. Katabats, ya,
at-talibatu ad-darsa. Tapi ketika kita baca secara menyambung, kita katakan katabatit talibatu darsa. Al-akhir, Salith Ashar. Ainal mudiratu kharajat al-an. Menjadi ainal mudiratu Nah, kharajatil ana. mumtaz. Kharajatil ana, ya. Di mana ibu kepala sekolah? Kharajatil ana. Ibu kepala sekolah sekarang sudah keluar, ya. Lagi pergi keluar. Dan seterusnya. Nah, ini adalah cara baca tentang dua huruf yang sama-sama sukun kemudian bertemu, maka salah satunya harus diberikan harokat atau dihidupkan. Baik. At-tamrinus tsamin, latihan yang ke-8. Latihan yang ke-7 kira-kira bisa diikuti enggak? Insyaallah. Ya. Baik, latihan yang ke-8. Ta'ammal ma yali. Antum cuma Perhatikan. diminta untuk Memperhatikan. ya. Tapi nanti ada latihannya kok, ya. Nah, Iqra. perhatikan berikut ini. Doroba ditambah dengan hu, Huruf. ya, maka kita baca menjadi dorobahu, ya. Domir hu ini nyambung kepada doroba. Makanya nanti dalam pelajaran sharaf ini disebut sebagai domirun muttasilun. Domirun muttasilun. Apa muttasil? Yang apa tergabung tuh Ustaz? Nyambung. Yang bersambung. Ini kan dorobahu, tulisannya juga nyambung tuh, jadi yang dorobahu itu kita sebut sebagai domir muttasil. Karena ada domir yang secara penulisan terpisah. Domir Mustatir. munfasil, ya. Sama kayak kita belajar tajwid, Iya. ya kan? Ada yang mad wajib muttasil, ada yang jaiz munfasil, kan begitu. Muttasil, oh berarti nyambung nih mad tabi'i sama hamzahnya dalam satu kalimat, ya. Kalau yang munfasil, oh terpisah nih antara mad tabi'i dengan hamzahnya. Kemudian ketika kita ganti dorobanya menjadi dorobat, dorobanya kita ganti menjadi dorobat, maka kita baca dorobathu Aisyah, dorobathu Aisyah, dia telah memukul dia, ya. Kemudian perhatikan ketika dorobat atau dorobta, ini tulisannya mirip-mirip ya. Turbatahu. Hah? Tulisannya kan mirip-mirip. Bod, ro, ba. Itu kan nanti bisa punya beberapa cara baca yang berbeda-beda. Tergantung nanti dengan pemaknaan. Ada yang dorobat, ada pula yang dorobta, ada pula yang dorobti, ada pula yang dorobtu, begitu ya. Nah, ini kayaknya sudah pernah kita ambil di halaman yang sebelum-sebelumnya ya. Ini masih deket-deket kok. Masih ada di halaman 40 ya untuk yang cetakannya lama ya. Jadi 3 cetakan lama itu ada di halaman yang ke-40, di latihan yang ke-6. Ketika ada tulisan zahabat, ya, nanti kan ada mana di sini ya. Sahabat. Dahabta. Ketika ada tulisan zal, ha, ba, ta, itu kan nanti bisa dibaca dengan beberapa cara baca yang berbeda. Bisa zahabat, berarti dia. Iya. Bisa zahabta, anta. Bisa zahabti, anti. Bisa zahabtu, saya, ana. Begitu pula dengan dorobat. Nah ini nih, ya. Tadi yang itu sudah kita baca dorobathu. Kemudian berikutnya dorobta. Dorobta. Kamu telah memukul hu, dia. Cara bacanya dorobtahu. Kamu telah memukul dia. Yang menjadi perbedaan ini di nomor yang ketiga, dorobti. Dorobti. Ketika ketemu dengan hu,
Bukan kita baca dorobtihu. Bukan kita baca Dorobtihu. Bukan kita baca dorobtihu, tapi kita baca dorobtihi. Dorobtihi. Haknya dibaca dengan bacaan kasroh, menyesuaikan dengan ti-nya. Ya. Dorobtihi. Yang lain selain daripada itu, haknya tetap dibaca dhamma. Dorobtahu, dorobathu, dan yang berikutnya dorobtuhu. Dorobtuhu, ya. Dan juga yang terakhir ini ada dorobtum plus hu. Ini spesial nih, ya. Nanti ada tambahan wawu. Wawu tambahan. Li isba'id dhammah. Nanti bahasanya begitu ya. Untuk yang kalau kita belajar nahwu lebih lanjut, wawunya namanya al-wawu li isba'id dhammah. Wawu supaya bisa mencukupkan bagi harokat dhammah sebelumnya. Darabtumuhu. Jadi bukan kita baca langsung darabtumhu, tapi nanti ada wawu yang dipanjangkan, wawu yang disukunkan menjadi darabtumuhu. Iya. Bukan wawu jamak. Kalau wawu jamak itu adanya dalam dhamir hum. Iya kan? Tum ya. Zahabu, jalasu, akalu, katabu. Wawunya wawu jamak. Dan itu harus ada sebagai representasi dari dhamir hum. Tapi kalau wawu ini adalah wawu tambahan untuk ya supaya tumnya itu bisa dibaca dengan bacaan dhammah, darabtumuhu. Makanya nanti disebutkan wawu zaidah li isba'il dhammah. Tapi nanti ya, ini kita cuma sekedar tahu aja dulu ya cara bacanya. Siap. Baik. Selanjutnya kita perhatikan di sini ada 4 nomor. Ya, silakan. Man yaqra ar-raqmal awwal. Tafadhalu. Aina talibul jadidu? Naam. Ara'aitumuhu. Mumtaz. Ara'aitumuhu, ada taman wawunya di situ ya. Oh ya. Asalnya kan ara'aitumhu. Apakah kalian melihat dia? Ara'aitumhu. Tapi ini di sini ya, mimnya biar bisa dibaca di harokati, kasih tambahan wawu bersukun. Ara'aitumuhu. Apakah kalian melihat dia? Ara'aitumuhu, ya. Tsani, tafadhalu. Ainal hayyatu aqtaltumuha. Aqtaltumuha. Ainal hayyatu, ma ma'na al-hayya? Ular. Ular, ya. Ara'aitum aqtaltumuha. Apakah kalian membunuhnya? Apakah kalian sudah membunuhnya? Oh, perasaan tadi ada ular di sini, ya. Masya Allah, di kelas ada ular, kan? Gurunya keluar, ngambil sapu, ya. Masuk kelas lagi loh. Oh, ularnya udah nggak ada. Ainal hayyatu aqtaltumuha. Kalian sudah bunuh ular itu? Oh, sudah Pak Ustaz, misalnya. Baik. Ar-raqmu tsalitsu, na'am, tafadhalu. Hada dars. Hadza darsun. Hada darsun sahlun. Hadza darsun sahlun. Afahimtumuhu? Afahimtumuhu. Boleh terjemahkan, silakan. Pelajaran ini. Hadza. Oh, pelajaran ini. Hadza. Ini. Oh iya. Ini pelajaran yang sah. gampang sudah. Gampang, yang mudah. Mudah. Apakah kamu paham? Kalian. Apakah kalian paham? Iya, apakah kalian memahaminya? Ya. Perhatikan di sini cara penerjemahannya. Hadza darsun sahlun. Ini pelajaran yang mudah. Bukan kita terjemahkan dengan pelajaran ini mudah. Pelajaran ini mudah, bahasa Arabnya hadza darsu sahlun.
Pelajaran ini Ada alif yang mudah ya. Tapi ketika kita baca hadza darsun sahlun, maka kita terjemahkan ini pelajaran yang mudah. Afahimtumuhu? Apakah kalian bisa memahaminya ya? Ar-rabi', yang keempat, silakan. Ainal mudarrisun. Mudarisunu atau mudarisuni? Sunnah Ustaz. Hah? Mudarisunu atau mudarisuni? Ainal mudarrisun. Naninu. Kan dimatikan. Kalau tadi ainal mudiratu berarti ini juga mudarrisun. Mudarisunu. Tapi lebih enak mudarrisun. Lebih enak mudarisunu. Jadi patokannya enak gak enak? Iya. Ya, jadi ngikuti ainal mudarrisu. Nah, Ainal mudarisuna. ainal Kan memang ainal mudarisuna. Ustaz, ya? Kan jamak mudzakkar salim. Oh iya. Jamak mudzakkar salim kan diakhiri dengan waw dan nun. Nunnya kan memang di mana-mana fathah. Ainal mudarrisuna, ainas shaimuna, Ini ainal mutakallimin. mutakallimuna, ainat talibuna, Oh, iya. ainal qaimuna. Kan jamak mudzakkar salim. Lanjut silakan. Ainal mudarrisuna ara'aitumuhum. Ara'aitumuhum, apakah kalian melihat mereka? Nah, ini adalah 4 contoh dari bagaimana kita ketemu dengan fiil yang bersambung dengan dhamir ya. Makanya nanti disebutkan sebagai dhamir apa tadi? tasil. Muttasil, dhamirnya nyambung. Selanjutnya perhatikan. Iqra'il jumal al-atiyata ma'ad dhamairil madhkurati amamaha. Suruh baca lagi. Ustaz. Ya, tugasnya antum ya kan, yang suruh baca. Iqra'il jumal al-atiyata, bacalah al-jumal al-atiyata, kalimat-kalimat berikut ini. Indana kam sittu jumal, kita punya 6 kalimat ya. Ma'ad dhamairil madhkurati amamaha, ya, dengan dhamir-dhamir yang sudah disebutkan di depannya. Jadi di sini ada fiil-fiil yang mana fiil-fiil ini kita tambahkan dengan dhamir-dhamir yang ada di depannya. Ada fiil atau ada dhamir hum, ha, hu ya. Nah, kita diminta untuk memasukkan supaya bisa terbaca dhamir ini ketika disambungkan dengan fiil. Contoh nomor yang pertama ya, ra'aitum hum. Ra'aitum Hum. maka kita akan baca menjadi Ra'aitumuhum. mumtaz. Kita akan baca menjadi ra'aitumuhum. Ra'aitumuhum. Mimnya didhammahkan lalu kemudian ada tambahan wawu. Tambahan wawu ya. Ya, ra'aitumuhum. Atsani, tafadhalu. Nomor yang kedua. Nah, lanjut. Fahimtum ha? Iya. Fahimtumuha. Fahimtumuha, mumtaz ya. Fahimtumuha. Ats-tsalitsu. Ini hanya hu apa ha? Hu. Hu ya sudah. Iya, huwa kan? Ghasalti hu. Ghasaltihu, asalnya begitu. Ghasaltihi. Ghasaltihi ya. Ghasaltihi. Kenapa ghasaltihi? Karena mengikuti Iya, harokat menyesuaikan ya. Ar-Rahmur Rabi'u, silakan nomor yang keempat. Wajadtuhu. Apa? Wajadtuhu. Wajadtuhu Iya. menjadi Wajadtuhu. iya, enggak menjadi-jadi ya. Sama seperti ini, wajadtuhu ya. Sama wajadtuhu ya. Enggak jadi-jadi apa Ustaz? Tetap sama wajadtuhu kan begitu. Hal ra'aita kitabi ana? Sama dia dijawab. Ana wajadtuhu fil fasl. Ya. Saya menemui atau menjumpai kitab itu ada di kelas. Ana wajadtuhu
fil fasl ya. Khamisan, na'am. Komis. Sahih, khamis, al-an. Qataltumha Qataltumha. menjadi qataltumuha. Menjadi qataltumuha. Na'am, qataltumuha al-akhir. Sami'tumuhu. Sami'. Sami'tumuhu. Oh, Masya Allah, ini langsung dijawab ya. Ya. Sami'tumuhu ya. Ini yang keenam ya. Dan pelajaran-pelajaran domir biasanya nanti dominannya itu ada di pembahasan tentang pelajaran sorof ya. Biasanya untuk isim-isim domir ya, dan juga fiil-fiil, bagaimana proses perubahannya, domir-domir juga bagaimana proses perubahannya. Biasanya itu dominannya ada di pelajaran sorof ya. Ya mudah-mudahan antum punya keluangan waktu ya, supaya antum bisa melengkapi pelajaran durusul lughah di radio ya, dengan pelajaran nahwu di luar ya. Barangkali antum ada keluangan waktu, antum bisa belajar nahwu dasar di luar, sorof dasar di luar ya. Atas ya, perhatikan, kita lihat. Fahim tuh milajuna ya jamaah. Alhamdulillah, insyaallah. Di sini kira-kira bisa diikuti pelajaran kita. Insyaallah. Ya, insyaallah bisa diikuti ya. Dan yang ke-9, kita masih ada berapa pelajaran lagi nih? Masih ada 9, Masih 10, ada sampai 12 ya. 12. Iya, iya nggak apa-apa. 4 lagi. Belum bisa kita ambil semua ya, satu demi satu kita ambil. At-tamrin ya, kita masuk kepada latihan yang ke-9. Adkhil masukkan al-alif wal lam at-ta'rif. Masukkan alif lam ta'rif ala al-kalimat allati tahtaha khatt 'inda al-luzum, kepada kosakata yang di bawahnya ada garisnya. Maksudnya masukkan kepada kosakata yang digaris bawahi 'inda al-luzum, ketika diperlukan. Jadi ketika diperlukan kita tambahkan alif dan lam. Dan kita tahu bahwasanya di antara fungsi alif dan lam adalah lit ta'rif, untuk menjadikan isim yang sebelumnya nakirah ma'rifat menjadi ma'rifat. Masjidun, sebuah masjid. Masjid yang mana kita nggak tahu. Sebuah masjid. Tapi kalau kita katakan al masjidu kabirun, masjid itu besar. Masjidnya yang mana? Ini loh, nih yang lagi kita tunjuk. Al masjidu kabirun. Madrasatun, ada sebuah sekolah misalnya. Sekolah yang mana? Ya pokoknya ada. Madrasatun, sebuah sekolah. Tapi ketika kita masukkan al madrasatu nadhifatun misalnya, sekolah itu bersih. Sekolah yang mana sih? Yang itu tuh. Yang itu tuh. Al madrasatu nadhifatun. Ini salah satu di antara fungsi alif dan lam. Iqra'il mitsalainil atiyaini. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, kita diberikan dua contoh dulu. Kita diberikan dua contoh. Iqra'il mitsalainil atiyaini. Bacalah dua contoh berikut ini. Contoh yang pertama, perhatikan. Indi kitabun. Indi kitabun. Saya punya sebuah buku. Bukunya nakirah atau ma'rifat? kita Nakirah. Nakirah. Kenapa nakirah? tidak ada alif lam. Nggak ada alif dan lamnya. Indi kitab. Saya punya sebuah buku. Buku yang nakirah ini kita ingin kasih tambahan sifat. Buku yang kayak gimana sih? Buku yang seperti apa sih? Buku yang saat ini sedang saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya punya buku itu tuh. Saya ingin kasih tambahan, sifatnya seperti apa? Karena bukunya ini berada dalam keadaan nakirah, maka kita katakan indi kitabun dzu ghilafin ahmara.
Dzu ghilafin ahmar. Saya punya sebuah buku dzu ghilafin yang memiliki sampul berwarna merah ahmar. Dzu ghilafin yang bersampul merah. Ini contoh yang pertama ya. Sekarang contoh yang kedua. Sehingga dengan contoh yang kedua ini nanti kita akan bisa membedakan bagaimana kita memberikan tambahan zu dengan kalimat yang setelahnya. Apakah beralif lam apa tidak ya. Contoh yang kedua, perhatikan ya. Ainal kitabu, di manakah buku itu? Al-kitabu, di manakah buku itu? Al-kitabu nakiro atau ma'rifat? Ma'rifat. Dari mana ma'rifat? Ada alif lamnya. Alif dan lamnya. Sehingga buku itu ketika kita ingin memberikan pensifatan, pensifatannya pun juga harus ma'rifat. Gitu. Nah, Sehingga kita katakan ainal kitabu dzul ghilafil ahmari, di manakah buku itu yang bersampul merah? Kalau tadi di atas dzu ghilafin enggak pakai alif dan lam. Tapi di nomor yang kedua dzul ghilafi, al ghilafi, ghilafnya pakai alif dan lam. Kira-kira bisa diikuti nggak ini? insya Iya, bisa dipahami ya Iya. maksudnya ya. Allah. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, yang di garis bawahnya yang mana ini? Enggak ada Ustaz. Ini kayaknya baca aja. Di buku cetakan yang baru ada garis bawahnya Enggak nggak? ada Ustaz. Kalau kita melihat kepada instruksi adkhil al alif wal lam at ta'rif ala al kalimat allati tahtaha khat. Iya, Ya, enggak ada. pada kalimat yang di bawahnya ada khatnya, ada garis bawahnya. Indal luzum, Seperti ini malah ketika diperlukan. Ya sudah, ya. Ini kita garis-garisin sendiri aja, ya kan? Nomor yang satu, yang di garis bawahnya adalah bab. Nah, nanti kan diperlukan apa enggak nih? perlukan Ustaz. Alif lamnya, ya tuh jangan jauh diperlukan, baca. Oh iya. Ya, nanti dibaca, ya. Coba nomor satu, silakan. Lempar-lemparan jawab. Liman dzakal baitu zu babin akhdaru. Dzuba bin akhmara. Apakah sudah Akhdar. cukup cara bacanya? Kalau tadi kan itunya ada alif lamnya Ustaz. Iya. Bait. Berarti sekarang bagaimana? Liman dzakal baitu zul babin Ada alif lamnya kok bab? zul babi akhdari. Akhdarnya ada alif lamnya enggak? Zul babil akhdari. Mumtaz, ya. Dzulba bil akhdari. Liman dzakal baitu dzulba bil akhdari. Boleh diterjemahkan antum? Milik siapakah rumah yang pintunya Rumah itu rumah itu yang memiliki pintu berwarna hijau Ustaz? Iya. Punya siapa rumah itu, ya, yang rumah itu dzulba bil akhdari, punya pintu berwarna hijau. Sanian, silakan. Man dzalikal fata. Nah, Man dzalikal fata du nadharatin sogiratin. iya, menjadi Man dzalikal fata dzulna zun. Kan alif lam syamsiyah. iya. Dzun Nadharati. nadharati sogirati. Das.
Man dzalikal fata dzun nadharati saghirati. Siapa pemuda itu yang dia berkacamata kecil, ya? Lu kok saya jadi yang terjemahin ya? Harusnya antum nih. Iya, Ustaz. Ya, coba terjemahin. Siapa pemuda yang siapa pemuda itu yang bersih, yang memiliki kacamata kecil saja. kecil. Kecil. Siapa pemuda itu yang memiliki kacamata kecil? Naam. Alladzi banahu salisan. Yang ketiga. Dzalika ar-rajulu dzu haqibatin jamilatin tabibun masyhurun. Menjadi. Dzalika ar-rajulu dzul haqibatil jamilati tabibun masyhurun. Mumtaz. Dzalika ar-rajulu dzul haqibatil jamilati tabibun masyhurun. Silakan diterjemahkan. Laki-laki itu yang memiliki tas yang bagus adalah dokter yang terkenal. Tas. Laki-laki itu yang memiliki tas bagus adalah seorang dokter yang terkenal. Rabi'an, yang keempat, silakan. Man dzalikal waladu dzu qamisin ahmara. Iya, menjadi Man dzalikal waladu dzul qamisi ahmari. Dzul qamisil. Dzul qamisil ahmari. Iya, ahmarnya juga beralif lam ya. Iya. Man dzalikal waladu dzul qamisil ahmari. Silakan diterjemahkan. Man siapa anak laki-laki itu yang memiliki baju berwarna merah? Iya. Siapakah anak laki-laki itu yang dia memiliki baju berwarna merah? Siapa dia? Ya. Kita masih punya sampai 12 ya. Iya, Ustaz. Wa akhadna arba'ah, dan kita baru mengambil 4 nomor. Fama mazala indana thamaniyatu as'ilah. Kita masih punya 8 pertanyaan yang semoga 8 pertanyaan ini nanti bisa diorat-aret di rumah ya, supaya nanti ketika kita ketemu lagi kita sudah bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Dan tentu kiranya pertemuan kita ini bisa mendatangkan keberkahan, kemanfaatan, dan semoga apa yang disampaikan ini bisa difahami ya, tentunya bermanfaat bagi yang berbicara ya, terlebih lagi juga bagi yang mendengarkan. Dan mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembalikan lagi kepada Mas penyiar, silakan. Nah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas pembelajaran yang telah disampaikan di sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan juga pendengar di Kita TV, insyaallah ta'ala di pekan depan kita masih melanjutkan kembali dari pembelajaran bahasa Arab ya, dari kitab Durusul Lughah Arabiyah jilid yang kedua, masih dari pelajaran yang ke-7. Dan insyaallah ta'ala untuk pekan depan kita akan menyelesaikan ya, tinggal beberapa latihan lagi, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita akhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Saya Fajar dan juga Ustaz Ajis Rahman Helsi dan juga kru yang ikut berpartisipasi dan juga yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda, dan kita akhiri ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim.